Dalam buku pelajaran sejarah, Herman Willem Daendels sering digambarkan sebagai tokoh kejam, Gubernur Jenderal Belanda yang memerintah Jawa pada 1808 hingga 1811. Ia dikenal karena membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, sering disebut menggunakan kerja paksa yang menelan banyak korban. Namun, apakah semuanya benar? Apakah benar Daendels sama sekali tidak membayar rakyat? Atau justru ada fakta lain yang jarang diungkap? Inilah kebenaran Daendels yang jarang muncul di buku sekolah. Sebelum Daendels tiba, sistem kerja rodi dan pungutan paksa sebenarnya sudah menjadi tradisi pemerintahan feodal lokal. Petani wajib bekerja untuk raja atau bupati tanpa upah. Belanda VOC tidak mengubah sistem itu secara signifikan, bahkan memanfaatkannya. Jadi ketika Daendels datang, ia mewarisi sistem kerja paksa yang sudah mengakar, bukan menciptakannya dari nol. Di beberapa arsip dan catatan pejabat kolonial, Daendels sebenarnya pernah mengeluarkan perintah agar tenaga kerja dibayar, terutama untuk proyek jalan, tambang batu, dan pembangunan benteng. Ia menetapkan dua model. 1. Tenaga kerja bebas, mereka yang datang secara sukarela berhak mendapat upah harian. Besarnya tidak besar, tapi secara resmi diakui sebagai upah buruh. 2. Tenaga kerja kewajiban desa, kelompok ini bekerja atas perintah kepala daerah. Daendels memerintahkan agar mereka diberi kompensasi, namun praktiknya sering berbeda. Artinya secara kebijakan, Daendels bukan menolak pembayaran, bahkan ia mencoba memperkenalkan model upah modern. Walaupun Daendels ingin memberikan upah, ada masalah besar. Daendels tidak punya kontrol penuh atas bupati dan penguasa lokal. Para bupati sering mengambil dana proyek untuk kepentingan sendiri. Tetap menjalankan sistem kerja paksa seperti kebiasaan lama, tidak mengirimkan laporan penggunaan tenaga kerja, memaksa petani bekerja tanpa kompensasi. Banyak laporan mengatakan bahwa Daendels marah karena dana proyek sering bocor, namun ia tidak sempat memperbaiki sistem. Waktunya terlalu singkat dan ia juga berada dalam tekanan perang melawan Inggris. Disinilah lahir persepsi bahwa Daendels membangun jalan dengan kerja paksa, padahal sebagian besar penyimpangan terjadi di level lokal, bukan karena kebijakan langsung dari Daendels. Karena kondisi kacau, catatan sejarah menjadi bercampur. Mitos yang beredar, Daendels membangun jalan raya pos sepenuhnya dengan kerja paksa tanpa memberi upah. Faktanya, ada kelompok pekerja yang secara resmi menerima upah. Beberapa desa memang mengerahkan tenaga kerja tanpa upah karena korupsi pejabat lokal, bukan perintah langsung Daendels. Daendels mencoba memperkenalkan sistem kerja profesional, tapi gagal menembus struktur feodal Jawa yang sudah kukuh. Inilah sebabnya sebagian sejarawan menyebut Daendels sebagai tokoh yang keras dan otoriter, namun juga sebagai reformis yang gagal. Sejarah tidak selalu hitam dan putih. Daendels sering dikenang sebagai sosok diktator, tetapi jarang disebut bahwa ia sebenarnya pernah mencoba menerapkan sistem pembayaran upah, sebuah konsep yang pada masa itu sangat maju. Namun kenyataan di lapangan, korupsi bupati, tekanan perang, dan struktur kerja paksa yang sudah mengakar selama ratusan tahun, membuat kebijakan itu tidak berjalan sempurna. Pada akhirnya yang membekas di ingatan rakyat adalah penderitaan dan kerja paksa. Tetapi kebenarannya lebih kompleks. Daendels bukan sepenuhnya penindas dan ia bukan pula pahlawan. Ia hanya bagian dari babak sejarah yang penuh konflik antara kebijakan modern dan sistem feodal lama. Gimana pendapat kalian?